Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Andaswati Istanti, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Namun hari ini kita semua tahu bahwa lingkungan sedang menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari pencemaran udara, penumpukan sampah, berkurangnya ruang hijau, hingga perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya. Karena itu penting bagi kita untuk membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Ibu dan teman-teman yang saya hormati, kita hidup di zaman yang serba cepat. Hampir semua aktivitas menghasilkan sampah. Penggunaan energi semakin besar dan eksploitasi alam terjadi setiap hari. Namun yang sering kita lupakan adalah bahwa bumi memiliki batasnya. Jika kita harus melakukan kerusakan, suatu saat lingkungan tidak lagi mampu mendukung kehidupan kita. Pertama, masalah sampah plastik masih menjadi ancaman besar. Setiap hari kita menghasilkan sampah yang sebagian sulit terurai. Bahkan butuh ratusan tahun bagi plastik untuk benar-benar hancur. Laut kita tercemar, hewan-hewan laut mati karena memakan sampah, dan kualitas hidup manusia menurun. Oleh sebab itu, mari kita mulai dari diri sendiri, membawa botol sendiri, mengurangi penggunaan kantong plastik, dan memilah sampah sebelum dibuang. Kedua, pohon dan ruang hijau semakin berkurang. Padahal pohon adalah sumber oksigen, peneduh dan penyangga kehidupan. Kita bisa berperan dengan menanam pohon di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat umum. Satu pohon mungkin tampak kecil, tetapi ketika semua orang menanam satu pohon, bersama-sama kita menciptakan perubahan besar. Yang ketiga, isu pencemaran udara dan perubahan iklim juga tidak bisa kita abaikan. Pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, hingga menurunnya kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Kita dapat membantu dengan menghemat energi, memastikan lampu ketika tidak digunakan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan memiliki transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda atau berjalan kaki. Keempat, yang tidak kalah penting adalah kesadaran dan pendidikan lingkungan. Kita harus mulai belajar, memahami, dan membiasakan diri menjaga lingkungan sejak dini. Tidak ada perubahan besar tanpa langkah kecil yang dimulai hari ini. Bila generasi muda peduli lingkungan, maka masa depan bumi akan lebih terjaga. Hadirin yang saya banggakan, menjaga lingkungan bukanlah tugas berat jika kita melakukannya bersama. Mulailah dari hal-hal sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, hemat air, hemat listrik, menanam pohon, dan saling mengingatkan sesama. Kebiasaan kecil bila dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi kelestarian bumi. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban kita sebagai penghuni bumi. Kita tidak hanya menjaga lingkungan untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bumi adalah warisan yang harus kita rawat, bukan hanya dinikmati. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal mencintai dan merawat lingkungan, karena masa depan bumi tergantung pada tindakan kita hari ini. Bila kita berubah sekarang, maka generasi mendatang akan menanggung akibatnya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.